Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Yeni Farida. Reni Farida. Selamat malam, Reni. Iya, malam juga. Terima kasih hadir di Menembus Mata Batin lagi. Bagaimana? Kamu masih punya pengalaman mistis nggak yang mau diceritakan? Untuk beberapa hari setelah dari sini, alhamdulillah sih udah hampir tidak ada ya. Karena selama ini hanya ya beberapa mimpi-mimpi yang saya artikan itu positif. Dan juga ada sih, si kecil juga sering sih ngomong begini, Bunda abis ini ke Jakarta lagi. Oh ya, kapan lagi? Udah bentar abis ini ke Jakarta. Gitu. Oh gitu. Oh ya udah, diartikan positif aja. Si kecil yang ngomong ya? Jadi dia suka-suka ngomong begitu-begitu gitu. Tapi akhirnya, beneran juga nih. Tiba-tiba ada callingan juga suruh kesini. Ya alhamdulillah bisa ketemu lagi. Positif dan alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Betul. Mudah-mudahan Reni malam hari ini kamu baik-baik aja. Amin. Kita akan ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku menganut ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Jenar. Selamat malam Mas Jenar. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pecinta ilmu hitam. Pecinta ilmu hitam? Ya. Baik. Apa yang mau Mas Jenar ceritakan pada kami? Boleh lebih keras suaranya ya Mas? Ya. Kedatangan saya ke sini ingin menguji kemampuan Roy Kiyoshi. Menguji maksudnya apa nih? Saya pengen tahu dan pengen membuktikan Roy Kiyoshi itu mempunyai kemampuan atau tidak. Anda sudah lama menganut ilmu hitam? Sangat lama. Biasanya digunakan untuk apa ilmu hitam? Bisa untuk menyakiti orang. Nyantet? Bisa. Teluh? Bisa. Guna-guna juga bisa? Bisa. Termasuk pelet? Bisa. Sering Anda gunakan itu? Sering. Pernah ada korban? Banyak. Korban jiwa? Banyak. Baik. Jadi malam hari ini tujuannya memang untuk uji kemampuan. Ya. Kalau sudah dapat jawaban, sudah teruji begitu, apa untungnya buat Anda? Saya pengen tahu aja dan pengen mengukur kemampuan Roy Kiyoshi sampai mana. Mengukur kemampuan Roy atau mengukur kemampuan Anda sendiri? Sama. Kalau ternyata Anda tahu bahwa Anda tidak berhasil, Saya yakin saya berhasil. kalau tidak apa konsekuensinya? Saya akan tinggalkan ilmu saya. Benar Mas? Benar. Saksi semua ya? Mbak Reni juga saksi ya? Oke. Baik. Kalau begitu Anda akan langsung kami ajak ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Jenar, mendiami rumah bernomor 11, terlahir tanggal 5 Oktober 1985. Dia memiliki hati yang keras dan tidak mudah menerima kekalahan. Ambisinya seperti mesin yang bekerja tanpa henti. Dia akan merasa puas jika tidak ada lagi yang menghalanginya. Saya mencium suatu ritual yang aneh yang dijalani oleh Jenar. Dan dia sering menyakiti dirinya sendiri. Saya melihat Raja Ular
yang ingin menyerang saya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Makasih. Saya cium bau ini ya, aroma yang gak enak ya, Bay. Aromanya busuk begitu, Roy? Aroma Negatif. aroma negatif dan aroma bau busuk, kayak berada di satu kubangan, ya, dan satu kubangan kubangan sawah seperti itu. Nggak enak ya baunya. Nggak enak baunya. Oke. Jenar, tanggal 5 bulan 10 1985 dengan nomor rumah 11. Tak kenapa tiba-tiba saya tuh ingin menggambar sosok ular di sini. Kok nggak biasanya kamu gambar sesuatu di samping tulisan nama partisipan? Betul. Iya, betul. Karena Jenar sendiri ini mempunyai sosok yang beda. Ada apa ya dengan gambar saya ini? Ketika saya menggambar, saya tidak pernah sadar saya menggambar apa. Maksudnya mengalir begitu saja. Namun kita akan memecahkan teka-teki misterinya Jenar pada malam hari ini, dan kita akan telusuri ataupun kita akan menuruti apa yang dia mau. Jenar tampaknya di sini tuh nggak welcome sama saya, apa ya namanya, nggak simpatik. Menantang, dan saya merasakan aura insecure, kayak ngerasa apa lagi ini gitu, maksudnya kayak gitu loh. Iya. Bay. Ya, nggak enak sih auranya begitu datang. Attitude Jenar ini sih. memang dia penganut ilmu hitam yang katanya mau uji kemampuan, pengen tahu kemampuan kamu. Ya, tapi kalau misalnya memang dia setelah mendapatkan jawaban bahwa ternyata dia tidak lebih hebat, konsekuensinya dia mau melepaskan dan meninggalkan semuanya. Tuh. Nah, ini kamu gambar tadi di samping kayak ular atau apa itu, ada hubungan dengan Siti Jasmia? Iya, saya ingin mengundang Siti Jasmia datang. Siti Jasmia. Tolong bantu saya hari ini. Saya merasa perasaan saya nggak enak, Siti Jasmia. Saya merasakan ada makhluk lain juga dan makhluk astral bergabung. Jadi memang menyeramkan dan sangat bagi orang yang tidak terbiasa juga pasti akan merasa aneh dengan sosok ini. Ini Siti Jasmia ini adalah sosok gaib, sahabat Roy, berbentuk ular besar, dan biasanya memang banyak partisipan yang datang ke sini adu kemampuan. Tujuannya adalah untuk mengambil teman-teman Roy, salah satunya adalah Siti Jasmia. Iya. Dan saya ngelihat di sini dengan hubungannya dengan Jenar adalah tampaknya saya butuh bantuan Siti Jasmia untuk melawan Jenar. Jenar sendiri saya ngerasa dia udah terlalu apa sih gitu, kayak apa lagi nih. Saya bingung juga lihat Jenar. Pengen pamer kemampuan Iya. begitu ya. Ya baiklah, kalau saya memang harus ditantang ya saya akan lakukan sebisa saya. Apa yang mau Anda lakukan, Mas Jenar, untuk membuktikan semuanya yang Anda mau? Oke, keluarkan semua kemampuan lu, Roy. Bentar, saya ambil alat ritual saya. Boleh, Roy? Boleh, silakan. Apa itu? Oke. Roy menggambarkan ular. Kamu melihat ini siluman. Siluman ular dan berwujud ular. Bisa saja ular beneran atau memang ini ular gaib. Tapi saya curiga. Hati saya kok perasaan saya nggak enak ya. Kenapa? Saya mencium bau ular.
bau hawa ular tubuhnya. Apakah kamu seorang pawang ular atau apa ya? Ini ritual jimatnya apa lagi, Jenar? Apa jimatnya? Silakan Batu-batuan kah atau apa? Aku akan panggil Siti Jasmia. Perasaan saya nggak enak. Siti, kamu datang sekarang juga. Bantu saya ya. Siti Jasmia, Siti Jasmia. Saya panggil kamu, Siti Jasmia datang. Lonceng. Terlonceng. Ini dia sedang melakukan ritual ya. Siti Jasmia. Kayak ada suara-suara Perasaan saya. Kau dengar Kau dengar sesuatu suara ya? apa? Suara burung sih kayaknya ya. Iya, Di kayak belakang sih. Aduh, Bay. Kamu ngerasain hal yang sama nggak, Bay? Coba deh, kamu pegang tangan Bayu. Aku dingin banget loh. Iya, tangannya Mbak Reni dingin banget nih. Saya mau keluarin kemampuan saya juga deh. Saya nggak mau ini berakhir buruk. Ini aman buat kita. Astaga. Kamu kalau mau lempar sana semuanya sekalian. Astagfirullahaladzim. Aduh tuh banyak banget. Dia bawa ular berapa? Ini Keluarin, Roy. Saya tidak bersikap kasar sama kamu, Jenar. Saya harap kamu sopan juga dengan saya. Saya masih cium bau ular. ularnya kemana tuh tadi? Ular di situ dan di situ. Kamu mau lawan saya? Baik, saya pasrah. Jika itu yang kamu pengen. Nih. Serang saya dengan tangan kosong kalau kamu mau. Terserah. Saya pasrah. Tapi saya panggil Siti Jasmia untuk ngelilit. Siti Jasmia. Saya perintahkan semuanya, semoga kamu bisa tunduk sama saya. Kamu tunduk sama saya. Jenar tunduk sama saya. Jenar tunduk sama saya. Dia kenapa ngelempar ular gini ya? Apa yang kamu mau lakukan? Dia ngeliat ke arah penonton terus, Roy. Ada apa di penonton ya? Dia melihat arah saya. Oh. Di penonton tapi nggak ada apa-apa kan ya? Siti Jasmia. Keluarkan kemampuan lo, Roy. Siti Jasmia, Siti Jasmia. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Mau apa kamu? Silakan lakukan semua yang kamu mau. Saya tidak akan pernah melawan. Kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, tapi akan berakhir dengan cinta kasih. Jenar. Ah, banyak-banyak! Mau perlu lilin, Roy? Serang saya lagi, Jenar. Bukankah itu mau kamu, kan? Tunggu lo, Roy. Mau perlu lilin nggak? Mas Bayu sini. Ular satu lagi. Butuh lilin lagi atau gimana? Aku ngeri Mas Bayu sini aja. Sini aja, Mbak. Sini aja, Mbak. Sini aja. Sini aja. Sini aja. Oke. Masih ada banyak loh. Dia lempar ular banyak banget. Iya makanya. Keluar. Snack-nya, Den. Ada.
Ini nggak gerak ularnya. Gak ada yang jalan-jalan di belakang. Ularnya mati. Enggak bergerak. Kesini. Aduh. Jangan sentuh saya untuk ini. Saya akan pakai kekuatan pikiran saya untuk kamu supaya menghilang. Hati-hati, Roy. Ular hijau lagi. Keluarin semuanya, Roy. Oke, kalau itu mau kamu. Hah? What? Roy, itu Coba apa ya? lihat deh. Ini dia masukin kepala ular ke dalam mulutnya. Terus Digigit, coba Keluar bisanya digigit, atau gimana? dikeluarin bisanya ya? Diminum bisanya? Jangan mendekat. Itu dia berdarah loh keluar dari mulutnya. Iya makanya ngeri. Digigit sama ularnya. Dengan kekuatan Siti Jasmine. Roy, hati-hati Roy. Koko hati-hati Koko. Kalau gua bisa kalah, gua tinggalin ilmu gua. Kamu bisa akan kalah sama saya. Kalau itu yang kamu pengen. Aduh, ular ngadep sini lagi. Ularnya pasti lagi jalan-jalan. Arah sini loh. Wush. Gua belum nyerah, Roy. Ularnya marah loh. Kamu. Mas, sini mas. Keluarin kemampuan lu semua. Awas. Gawat. Kenapa Roy? Penonton saya. Harus. Jangan mundur kamu. Roy, hati-hati Roy. Karena ularnya nggak bisa ngelawan saya, jadinya saya nggak mau ada korban lagi di sini. Saya punya kekuatan juga, tapi saya Keluarin kekuatan lo. Gua datang ke sini udah siap resikonya. Keluarin kekuatan lo.
Tadi waktu Again, don't blame me if I wearing something. Please, jangan sakitkan binatang. No. Please, no. Kau salaman sama saya. Bos! itu kasihan loh. Gue lepasin semua kekuatan gue. Lu mau diapain? Tapi Roy. saya mau itu lepas. Saya nggak benci sama kamu, tapi saya pengen kamu jadi. Kamu ikut saya yuk. Gue nggak akan ngelawan pakai ilmu gue deh. Tapi gue mohon lu lepasin ini ular dulu. Gue pengen lu kalah hari ini. Oke. Tapi satu syarat. Gue pengen ini lepas nggak jadi anak buah lu lagi. Dengan satu syarat. Waduh. Jenar, please. Jenar, please. Lawan gua, Roy! Gue gak mau ngelawan, Jenar. Ini bukan tipe gue untuk... Please, Jenar. Ah! Ularnya. Roy, itu ularnya nggak apa-apa tuh digituin. Diam lo! Please, tolong lepasin ini semua. Dan gue kalah. Udah itu aja. Gue berkorban demi ular. Lu mau apain gue terserah. Tapi lepasin nih ular sekarang. Dia budak gua. Tahu ini budak lu, tapi lu injek. Jangan. Semua makhluk itu punya... Mau gua makan, mau gua injak, urusan gua. Bye. Gue akan melawan lu dengan kekerasan. Ah! Omong lo. Taruh situ.
Mana yang katanya Roy sakti? Mana yang katanya Roy hebat? Saya nggak butuh. Roy nggak akan melawan. Kalau lo kayak gini, lo suruh ular lo, begitu dia nggak berhasil, lo bunuh, lo makan. Roy nggak akan biarin itu kejadian 2 kali sama ular yang ini. Gue gak akan lawan demi satu nyawa. Mau lo bilang gue kalah, apapun gue gak akan nyentuh. Tapi gue tuh gak tega sama binatang. Karena saya vegetarian juga, karena saya pecinta binatang. Catat itu. Lu mau lawan segimanapun, terserah lu deh. Tapi gue mohon budak-budak lu semuanya lu lepasin. Gue akan pakai kekuatan gue. Sian tuh ular. Lawan gue, Roy. Gue akan tunduk sama gue. Lepasin itu ular. Mudah bagi gua mendatangkan beribu-ribu ular di sini. Jalan-jalan. Aduh. Mas, awas, awas, awas. Ular tolong diamanin dong. Ular diamanin. Balik ke Jenar yang awal. Lu minta gue lawan kan? Sekarang gue ladenin. Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Udah. Udah selesai. Udah selesai. Udah. Jenar. Udah selesai, Jenar ya. Ayo, Mas. Ya, udah cukup. Udah cukup, selesai. Udah. Karena mundur, jadinya dia marah dan menggigit. Kedua, dia masih belum puas. Dan masih belum puas, kemudian dia bawa ular satu lagi. Karena saya nggak mau pakai ini akan jadi korban lagi. Jadi saya mengalah. Tapi pada akhirnya saya nggak mau ngalah karena saya harus kasih dia pelajaran. Saya nggak mau ada korban ular lagi diinjak. Kamu nunggu ular lepas dari tangan dia dulu. Betul. Itu maksud saya. Kita harus mencintai semua makhluk ciptaan yang di atas. Iya nggak sih? Betul. Terakhir tadi dia udah lepas dari pengaruhnya. Saya nggak tahu. Saya hanya bisa berdoa buat Mas Jenar, semoga nggak usah nantang-nantang lagi Iya, betul. dengan orang lain. Kalau yang ditantang Roy Kiyoshi, saya tidak mau terpancing marah atau apa sebenarnya. Karena orang seperti itu kalau dilawan dengan marah, kebencian, Pasti akan terus. itu pasti akan terus-terusan. Dan Kita nggak harus akan balas. selesai ya. Iya, Tapi betul. untungnya kamu pakai cara yang lain. Saya pakai cara yang lain.
dengan kelembutan. Dan ketika dia injak, hati saya sakit sekali. Demi lawan saya harus mengorbankan satu nyawa. Bagi saya nggak make sense. Ngerti kan, Bay? Ya, tapi tadi kamu bikin khawatir banyak orang sih. Kamu bilang kamu ya rela mengaku kalah dan akhirnya Koko tadi udah, Kalau- iya gue kalah, udah digituin masih nggak terima kan? makanya kalau misalnya emang dia merasa menang, saya nggak tahu justru nanti apa yang terjadi. Betul, betul. Tapi mudah-mudahan sekarang semua selesai di sini. Baik. Mencari kelemahan seseorang hanya untuk kepuasan diri adalah pertanda hancurnya hati. Karena kepuasan hakiki adalah keikhlasan di dalam hati. Dan berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki ilmu kebal. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Aris. Selamat malam Mas Aris. Selamat malam. Apa pekerjaan Anda saat ini? Pedagang. Baik, apa yang mau Mas Aris ceritakan pada kami? Ya, saya akan menceritakan kisah saya. Pada waktu zaman-zaman SMA, saya telah melakukan banyak tindakan bodoh. Seperti apa maksudnya Mas? Saya bacok orang, saya hampir membunuh orang. Dan semua yang saya lakukan itu hanya kepuasan semata. Tawuran gitu? Betul, tawuran. Oke, baik lalu? Dan semenjak sama SMA, saya terus tawuran. Saya sampai harus pergi ke daerah yang sangat jauh untuk mengambil sesuatu. Apa itu? Ilmu kebal. Saya datang ke suatu tempat untuk mengambil agar saya tidak mempan dibacok atau di apapun itu. Ditusuk, nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Dan semenjak itu, selama bertahun-tahun saya puas dengan melakukan kekerasan, pembunuhan. Itu waktu mendapatkan ilmu kebal apa yang dilakukan? Ada ritual kah? Saya puasa selama 40 hari Di tempat itu? di tempat itu. Hanya itu aja? Sebatas puasa dan nggak boleh makan yang berbau dan bernyawa. Hanya boleh makan singkong dan tumbuh-tumbuhan. Vegetarian. Iya, betul. Ya sayur-sayuran ya. Yang didapat apa, Mas? Yang didapat mungkin suatu barang atau apa? Suatu barang Minyak mungkin atau keris atau apa? seperti sabuk. Oh, Betul. Dan ketika saya mau melakukan tindakan tawuran, saya memakai itu. Agar terhindar dari bacokan-bacokan yang lain. Masih Anda simpan sampai sekarang? Masih saya simpan. Oke. Dan masih tawuran sampai sekarang? Sudah tidak. Bacok-bacok orang? Ya, saya bacok-bacok orang Masih? sampai udah tidak sekarang. Oh udah enggak juga. Sudah. berarti tujuannya ke sini Untuk menghilangkan yang ada di badan saya. Oke. Saya mau berhenti dari semua kekerasan itu. Kenapa? Saya nggak bisa hidup kayak gini terus. Saya mau hidup yang seharusnya. Emang kenapa nggak bisa berhenti, kan tinggal nggak melakukan itu lagi, nggak membacok lagi, nggak tawuran lagi, Biasanya sih ketagihan, Mas Bayu. ketagihan emang. Bukan lebih ketagihan, seperti emosi. Iya. Selalu saya emosi, terus beremosi. Jadi yang dimaksud ketagihan itu kalau ada orang yang berbicara agak tinggi nadanya, beliau itu sudah nggak enak, langsung aja begitu. Biasanya begitu. Emang iya? Iya, emang rata-rata sih gitu, tahu saya sih. Bahkan sampai orang tua pun saya bentak, saya maki-maki. Dan untuk itu saya mau menghilangkan semuanya. Karena Anda merasa itu di bawah pengaruh ilmu-ilmu Betul kebal sekali. yang pernah dimiliki. Iya,
Dan sekarang mau dihilangkan. Mau saya hilangkan. Baik, kalau begitu Anda akan kami ajak langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aris, tinggal di rumah bernomor 36. Terlahir tanggal 29 Maret 1994. Sosok periang dan diplomatif. Namun, ada sesuatu kekuatan yang mempengaruhi emosinya. Kekuatan itu membuat Aris menjadi sangat berani dan mempunyai ilmu kebal. Dia akan sangat brutal ketika amarahnya memuncak. Selamat malam. Malam. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Aris, tanggal 29 bulan 3 1994 dengan nomor rumah 36. Betul. Aris memiliki ilmu kebal. Itu didapatkan karena sering tawuran, bacok orang, membunuh orang, dan saat ini justru ingin melepaskan semuanya karena merasa sudah tidak memerlukannya lagi, tidak ada keinginan untuk berbuat rusuh lagi, tapi justru sering diganggu emosinya. Betul sekali. Masuk kepada keluarga, terhadap orang tua, susah untuk mengendalikan emosi. Betul sekali. Temperamen tinggi. Ya, Makanya ingin lepas Lepas dari semua semua. pengaruh-pengaruhnya ya. betul. Oke. Baiklah. Tapi pernah menjalani masa tahanan? Pernah dihukum secara Pernah. hukum negara? Oh, udah. Pernah, tapi itu sudah ditebus. Oke. Ditebus dengan Uang. uang. Oke. Jaminan. Uang jaminan. Iya, betul. Oh, oke. Baiklah. Saya ngeliat Ari kalau berilmu kebal, artinya masih ada ya sisa-sisa ilmu kebalnya di sini. Kalau itu saya tidak tahu. Oke. Oke. Pernah digunakan lagi? Terakhir kapan? Itu sudah 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu gimana kejadiannya? Anda masih punya ilmu kebal tuh taunya dari mana? Saya dibacok, itu terasa kayak biasa. Kayak biasa saya. Kayak dipakai tangan, kayak walaupun itu pakai samurai, pakai celurit, cuman kayak biasa aja. Nggak ada luka. Nggak ada, Oke, itu nggak ada luka sama sekali. nggak ada. Tapi kalau saya lihat di Aris, saya ngeri loh. Saya lihat tengkorak di mana-mana. Temperamennya juga naik turun. Itu yang saya rasain. Kalau marah bisa brutal Betul, dan bisa berbahaya. betul sekali. Yang kita jaga di sini, dia itu jadi sosok anak muda yang benar-benar masih belum ketemu harus jalannya apa, kayak gitu. Masih belum ketemu gue harus ngapain ya, kayak gitu sih. Nah, tapi yang saya paling takut ketika dia marah, dia udah nggak inget orang, pasti akan ada orang yang bersimbah darah. Terus terang di kepala saya melihat di sini adanya korban berdarah-darah loh, ngocor terus darahnya kayak air banjir darah. Ada banyak korban yang banjir darah Banyak. karena Anda bacok. Saya bacok. Saya bacok di dada, di leher, Terus mati kan mereka. mati. Karena saya ngeliat itu di kepala saya. Serem banget loh, beneran serem banget. Ada yang Saya- bersimbah darah gitu. Bersimbah darah, karena saya juga ngeliat makhluk halus di sini nyariin Aris. Kayak mereka tuh nggak terima digituin meninggalnya. Oh, jadi ini malah kalau Gentayangan para jadi korban ya? gentayangan. Iya, benar sekali. Berarti yang ngikutin dia itu yang korban gentayangannya dia, bukan yang ritualnya dia yang dapatnya. Berarti begitu ya kok? Betul sekali. Jadi sebenarnya arwah-arwah gentayangan ini muncul karena dia membunuh orang. Saya merasakan ini bahaya banget loh dia. Karena di setiap pisaunya itu bersimbah Selalu darah. darah.
itu dari ritual-ritualnya itu sebenarnya udah nggak ada lagi makhluk-makhluk gaib yang ikut ke dia. Saya lihat dalam ritual-ritualnya di sini tampaknya hanya sekian persen saja, tapi yang malah mengganggu korban-korban arwah yang penasaran. Yang dibunuh. Mereka jadi arwah gentayangan. Ada yang jadi kuntilanak, ada yang jadi sundel bolong, dan ada yang jadi setan gentayangan. Ada apa di bulan Desember 2015 ya? Kok ada satu korban laki-laki berkumis. Siapa itu ya? Seorang Itu laki-laki. adalah salah satu emosi saya. Maksudnya gimana? Jadi pada waktu itu ada laki-laki yang sudah berumur itu menyakiti saya. Seperti apa sakitnya? Disakiti seperti apa? Dia mencemooh saya dan berbagai macam kata-kata. Oh, menghina dengan kata-kata. Betul sekali. Gitu. Saya tidak terima. Saya langsung hajar dia. Langsung Saya meninggal. Pak, Dipakein celurit ya pada kala itu. Betul. Saya ngeliat celurit di sini dan tengkorak. Lalu meninggal di tempat. Meninggal di tempat. diapain? Celurit itu digunakan dengan bagaimana caranya? Ditebas di leher. Aduh, Aduh. ditebas di leher. Kemudian tuh lehernya hampir putus kan. Betul. Karena bersimbah darah. Kamu temperamennya sangat serem sekali loh. Beneran, Aris, saya takut sekali. Itu temperamennya itu emang dari dirinya sendiri atau karena pengaruh ada hal-hal gaib? Karena dia punya ilmu kebal, Roy. Karena punya ilmu kebal jadinya kayak gini juga. Pertama memang habitnya juga jelek sih. Mannernya, attitude-nya juga udah pada dasarnya udah jelek juga. Cuma pada saat mannernya jelek dan attitude-nya jelek, terus ketemu dengan makhluk halus juga, dan akhirnya jadi deh satu frekuensi. Dibisik-bisikin. Dibisik-bisikin. Mereka kan sebenarnya yang makhluk halus ini, arwah gentayangan ini minta Aris supaya mati. Baik dibunuh atau bunuh diri. Oh, sering kan? ada bisikan untuk bunuh diri? Kalau untuk bisikan bunuh diri, tidak. Tapi untuk membunuh orang lain, iya. Saya tuh ngeliat kamu, aduh serem deh. Kayak aku tuh bukan takut setan, tapi takut dengan benda tajam. Kayak pembunuh berdarah dingin gitu kayak. Kamu ngeliat itu di sosoknya Aris? Saya ngeliat ada beberapa tusukan kayak cerp, 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 gitu. Itu yang aku rasain. Seperti mau itu. tanya deh. Apakah betul? Betul Ini, Mas sekali. Aris. Kalau setelah melakukan itu ada rasa takut nggak? Sedikit aja. Takut itu tidak. Takut sama urusan hukum negara, hukum agama? Saya tidak takut. Sesudah melakukannya ada penyesalannya nggak? Setelah sekarang iya. Dulu? Tidak. Saya takut dengan orang yang psycho gitu. Misalnya cium, terus kemudian celurit, putusin kepala orang. Itu saya takut seperti itu. Nah, Aris ini ada kecenderungan ke situ tuh. Tanda-tanda depresi yang aneh seperti itu, kecenderungan kayak gitu. Benar kan, Aris? Betul. Dan satu lagi yang aneh, kebiasaan kamu adalah ketika suka sama perempuan dan perempuan, imajinasinya Aris tuh kayak liar gitu, melakukan hal-hal yang aneh gitu, kayak guling, dijadikan bahan sebagai objek, ya kan? Betul sekali. Dan saya lihat kayak pura-puranya itu punya dia, terus dicium-ciumin, ya kan? Iya. Masih sendiri sekarang? Masih sendiri. Belum punya pacar atau Belum. Keluarga, semua orang takut sama dia. Dan ini gosip ini, sebenarnya isu ini sudah diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi si Aris nih jadi kayak tercemar nama baiknya karena perbuatan dia sih. Kan gak ada teman kan sekarang? Betul sekali. Itu maksud saya. Jauh semuanya. Menjauh semuanya katanya. ya kalau ada orang yang suka ngebunuh, ngebacok, temperamen, Takut ya. udah gitu
perempuan dijadiin objek ya Trauma juga kamu sih. mau berteman dengan orang seperti itu Mbak? Bukan masalah nggak maunya juga, trauma gitu loh Mas Aris. Apa ya? Begitu tahu Mas Aris begitu gitu rasanya nggak deh gitu. Iya, Jadi mendingan kalau narik diri ya. jadi orang perempuan yang mau deket ke Mas Aris mungkin bisa jadi takut karena nanti gue diginiin, nanti saya jadi korban. Bisa jadi seperti itu. Iya. Gitu. Karena takutnya, saking takutnya. Iya, retak kepala, ngebacok orang sampai berdarah-darah. Di kepala saya lihat deh, Bay. Saya ngelihat kepala saya itu banjir darah merah semua. Bener-bener merah semua. Gila serem banget loh kamu, Aris. Kamu bawa jimat ya? Saya mencium aroma jimat di sini. Ada. Ada. Silakan, boleh diambil Roy. Boleh. Boleh diambil, silakan. Silakan diambil. Sebentar. Saya melihat sesuatu yang aneh loh, Bay, di sini. Kenapa Roy? Darah di mana-mana. Oh iya, ada darah di mana-mana. Aris ternyata sebenarnya bukan 5, tapi lebih dari 5. Dan mereka pada gentayangan. Iya, betul sekali. Mereka pada gentayangan. Itu sih. Terkadang juga sekarang yang berita-berita online begitu itu yang bisa jadi belajarnya orang malah. Iya, betul. Inspirasi. Betul. Betul. Baik. Mas Aris bawa apa? Ini sabuk dan taring. Kalau kamu pakai sabuk itu dan taring itu berarti kamu kuat dong. Pada waktu itu, Kalau sekarang nggak kuat. bukankah kau saya tidak tahu. Oh, Karena itu sudah lama saya tidak pakai. Dulu selama menyimpan dan menggunakan ini, apa ritual yang sering dilakukan supaya tetap ada kekuatannya? Dibakar menyan. Selama 40 hari. Di hari yang terakhir. Bakar menyan aja. Iya. Oke. Boleh dibuka. Oh, sama. kamu nggak tahu itu apa aja, it's Arabic stuff, right? Mm-mm. So I don't want to burn it. Ya, cannot see. Oh. Ini yang sebenarnya Raja, kayak raja gitu. Ya. Betul sekali. Oke. raja atau apa? Raja itu ya gitu itu Mas Bayu. Jadi tulisan yang tanpa harokat. Jadi tanpa tanda bacanya atas bawah gitu. Dia gundul gitu namanya. Tapi biasanya kalau orang dapat yang begini ini dapatnya dari gurunya biasanya Mas. Untuk punya Kekebalan. kekuatan. Kalau betul. biasanya saya taunya sih dari guru dapatnya begitu. Pernah dia nawarin, Mbak? Enggak sih, teman-teman pas ngeliat gitu. Oh, ini garapannya gini gitu. Kalau itu apa ya? Taring Taring babi. apa? Taring babi. Saya speechless kalau saya lihat Aris. Bukan benda yang dimaksud, tapi arwah-arwah gentayangan yang ada di sekitar kamu. Itu yang menyeramkan dan pisau. Sampai pada detik hari ini pun saya masih merasakan saya kayak digorok lehernya masih Aris. Dan ini blood semua. Jujur Mas Aris, saya ngerasa kamu ada kelainan loh dalam berpikir, beneran. Seriusan beneran Aris. Saya ngerasa saya takut dengan benda tajam yang kau pegang. Saya ngeliat ini. Celurit. Iya. Celuritnya tajam banget. Kamu bawa celurit juga ya hari ini ya? Tidak. Saya takut sekali kamu kayak diri kamu sendiri juga. Setelah melakukan itu ya, golok, pakai celurit, itu benda-benda itu dikemanain? Disimpan lagi? Dibuang di kali. Supaya nggak ketahuan ya. Betul.
Sekarang masih ada yang disimpan? Masih, dan itu kecil. Apa yang disimpan? Celurit. Nah Iya, iya, dibilang celurit dari itu. saya takut banget dengan ini. Karena ini bersimbah darah semua. Oke, jadi Aris, saya ingin membantu, tapi saya yang ingin dibantu juga harus kerjasama membuka diri ya Aris ya. Soalnya saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa Aris yang ngebuka pintunya juga. Gitu. Saya mau lihat deh. Saya minta 3 mangkuk air deh. 3 mangkuk air. 3 mangkuk air. Kamu akan saya tunjukin apa yang saya lihat di kepala saya. Serem banget. Beneran. Ini sekarang ada di sekitar dia, Roy. Iya, yang kamu lihat. jadi saya ngelihat orang-orangnya tuh ya, kepalanya pada biru semua, bengkak sininya, terus biru, Karena lebam gitu. lebam, terus ada tanda di sini gerowak banget loh, Bay. Bener-bener kayak kebuka gitu. Soalnya kan dikit lagi putus, jadi dia nempel gitu dan kayak goyang-goyang gitu loh. Betul sekali. Aduh, itu yang saya lihat di kepala saya. Dan setelah bacok dia kayak, ya kan? Puas gitu. Iya, betul. Setelah ngebacok Bahkan orang. tangannya pun ada yang putus. Aduh, Ini lebih dari 5 orang loh kata Roy. Sebenarnya jujur Betul. Mas Aris, saya lihatnya lebih dari 5 orang, Di sini, Roy. 10 bahkan di sini. Di Betul sekali. Yang saya bingung ketika dia udah ngebacok tangannya sampai putus, gitu. lega, puas. Kalau saya bisa ketakut karena lihat pisau dan celurit, tapi dia yang enak aja gitu ya. gitu kayak Lega. Gitu. Jadi kesel dikit, marah dikit. ya ini ada kondisi kejiwaan yang salah tampaknya, gangguan pikiran. Nggak marah itu dikit, terus Oh, kayak lega gitu ya, tarik nafas. Iya, betul. Saya merasa puas. Iya, betul. Saya merasa puas. Aduh, kamu sudah pernah berkonsultasi belum dengan dokter yang ahli untuk ini? Kejiwaan? Belum pernah. What do you think, Bay? Menurut kamu gimana, Bay? menurut saya sih ada masalah kejiwaan memang saat orang nggak menghargai nyawa orang lain, gitu ya. Terus nggak menghargai ciptaan Tuhan dan merasa punya hak untuk cabut nyawa orang lain, itu sih ada yang salah sih. Apapun alasannya ya. Iya. Apalagi korbannya banyak banget dan mereka sampai sesalah apa sih sampai harus mengorbankan nyawa? Itu loh pertanyaan saya. Oke. Paling berat apa yang mereka lakuin kalau kami boleh tahu? Keluarga saya. Ketika orang yang sedang mencaci maki keluarga saya tidak terima. Mereka caci maki langsung. Betul sekali. Saya tidak terima karena keluarga saya dimaki-maki, dicemooh. Langsung saya bunuh dia. Terus keluarga tahu Anda melakukan itu? Tidak. Dia hanya tahu pas saya tawuran dan saya masuk penjara. Bay tahu nggak arti ini apa? Ini seperti begitu kamu cipratin itu seperti percikan darah sih. Iya, betul sekali. Darahnya kental-kental gitu ya. Begitu orang kayak dibacok gitu kan darahnya ada yang muncrat gitu. Ya. Nih, kayak gini. Pas dipotong, tuh. Aduh. Dah, tuh. Kamu lihat kan ini apa? Nih, lihat nih. Tetesan airnya tuh. Keluarnya dari sini lehernya. Cerp, 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 gitu, bye.
Itu yang saya lihat nih. Ceceran darah. Ceceran darah di situ. Kayak gitu, Bay. Itu yang saya lihat. Tuh. Ini sadis banget sih. Semoga kau ngerti ya maksud saya apa dengan menggambar ini. Itu yang saya lihat. Tuh, ini namanya banjir darah. Saya sangat takut sekali kamu mengalami depresi sehingga timbul banyak korban terus dan banyak lagi. Tuh, itu dia. Di mana-mana ya. Kayak misalnya ditusuk, trep, trep. Itu, ya kan? Betul sekali. Tapi kok kamu bangga ya? Ya, tapi kok bangga ya dengan itu ya? Awalnya kenapa sih pertama kali waktu melakukan tawuran atau membunuh orang itu kepuasan seperti apa sih yang dirasain? Apa nikmatnya? Bangganya apa? Bangganya itu ketika saya membacok orang-orang itu seperti, wah, gue puas, gue bahkan lebih puas, gitu. Karena ingin dihormati, ingin ditakuti. Ingin ditakuti. Ingin ditakuti ya, kita semua orang pada takut lah kalau kamu ngebunuh-bunuh gitu. Bukannya gimana ya, mohon maaf sekali, kamu harus koreksi diri kamu loh. Gak bisa orang lain sampai mulutnya berbusa dan kamu bolak-balik di penjara. Tapi kamu tetap kayak begitu, gak mungkin. Kalau ditakutin tuh untungnya apa ya? Disegani gitu loh, Bay. Pas lagi nusuk. Dan yang paling parah yang ini. Misi deh. Bay, misi deh. Ketika pas liatin dia ya, kamu ngebacok orang tiba-tiba gini. Iya. Ada darah di mana-mana muncrat gitu. Muncrat ke bajunya dia darahnya. Betul. Tuh. Kita bisa barengan ngomong kan? Nih, saya kasih lihat supaya kamu bisa ngerti. Kamu tuh sadar apa yang kamu lakuin. Sini deh tangannya. Semua berlumuran darah. Ini yang aku maksud. Oh, sorry. Saya minta tisu. Kamu salah sih ya sebenarnya. Kesalahan fatal. Kasih. Roy, yang kamu lihat dari korban-korban yang dibunuh yang ada di belakang ini, yang mengikuti dia, yang gentayangan ini mau apa sebenarnya? Roy? Mau nyawanya si Aris. Aris juga Cepet lah ikutan ya. mati.
kalau masih tetap temperamen, nggak akan selesai sih masalahnya. Betul. Bisa ada kejadian-kejadian lagi. Harusnya kalau Anda emang punya kekuatan, memang nggak gampang ya. Tapi kekuatan itu harus digunakan untuk melawan marahnya sih. Sudah saya coba Tapi nggak berhasil. dan itu nggak berhasil. Anda kurang kuat. Betul. Anda nggak kuat untuk melawan diri sendiri. Ya, Ya jadi ya sebenarnya yang bisa nundukin diri sendiri ya kita sendiri. Iya. Ada loh pepatah ini, musuh terbesar kita adalah kita Diri sendiri. kita Diri kita sendiri. iya. Gitu. Orang lain cuma bisa bantu sampai Iya. ya aku mungkin bantu cleansing sekarang. Iya. Apa yang terjadi ketika kamunya udah mulai kambuh dan kumat? Nah, itu kan harus dilawan. Berarti Anda jangan merasa kuat, jangan temperamen karena Anda nggak kuat. Tapi untuk sekarang ini saya tidak lagi pernah membunuh. Paling hanya saja emosi saya yang meluap-luap. Emosi saya yang tidak terkendalikan. Kalau kamu Tapi emosi, akhirnya begitu. iya. Kalau kamu emosi, kamu bisa langsung ini ya, bisa langsung pakai celurit membunuh. Termasuk saya kan yang akan dibunuh kalau saya gak hati-hati dalam berbicara kan. Betul sekali. Saya tahu itu sih. Ada saya ngelihat sesuatu yang mungkin orang lain gak akan sedih kalau dengar ini. Bunuh Roy Kiyoshi. Jangan biarkan amarah berkuasa, karena kekuatannya dapat membakar jiwa dan membahayakan orang lain. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin hari ini adalah Jenar dan Aris. Jenar tadi unjuk kekuatan, ingin mengadu ilmu dengan Roy Kiyoshi, dengan menebar teror di sini, bahkan melakukan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan kami semua ya di sini. Dia menggunakan ular untuk menyerang Roy, tapi begitu ularnya tidak mau dan berputar balik, dia marah ke ular peliharaannya itu dan dimakan hingga putus di studio ini. Lalu kemudian ada Aris yang memiliki ilmu kebal, membacok sana sini dengan begitu mudahnya karena dirinya dipengaruhi ilmu yang memang saat ini mudah-mudahan setelah dari studio bisa luntur. Roy, gimana tanggapan dan pendapat kamu? Jenar dan Aris. Untuk Jenar saya sangat-sangat saya tidak menaruh simpati karena dia itu terlalu show off dan ingin menguji ilmu, tapi saya bukan tipikal seperti itu. Dan saya berharap untuk Jenar ke depannya mungkin jauh lebih baik temperamennya dan tidak. Untungnya ngetesnya sama Roy Kiyoshi. Kalau ngetesnya sama orang lain mungkin gimana? Nanti takutnya digampar, ditusuk atau apa dan segala macam, dibaca-baca, jampi-jampi, we never know. Dan Aris saya ngerasa cukup takut juga karena kondisi kejiwaan yang nggak stabil seperti itu dan bisa mencelurit siapa saja. Dan bahkan saya melihat gambaran di kepala saya, leher saya kok keblek ya. Dan ini bukan halusinasi, tapi ini Ada vision begitu. Iya. Kalau misalnya tadi salah ngehandle Aris, Wow. we never know ya. Apapun bisa Kita nggak terjadi. bisa tahu itu dan dia bisa beringas. Oh my God. Gitu. Berani gimana? Jantungku masih deg-degan. Masih deg-degan. Ini ikut-ikut kenceng kepalaku beneran. Iya, tapi untungnya kamu ngadepin dua partisipan kita tuh tenang loh. Ya, Iya. Emang Untungnya jadi tenang. paling parah memang yang pertama, yang Jenar. Iya, Mas Jenar. Jadi
terlalu terkuras banget, kasihan juga. Iya. Ya, kamu merasakan sesuatu tapi di belakang nggak apa-apa. Kalau sekarang sih rasanya kayak apa ya? Mungkin karena tegang, kepikiran Mas Aris Aris barusan tadi. ya. Jadi rasanya kayak tegang gimana gitu leher saya ini. Kayak Iya ada sih. kebayang-bayang apa gitu di belakang. Iya. Itu dia. Ya mudah-mudahan itu jauh ya. Udah hilangin aja yang jelek-jelek gitu aja. Ya, dan mudah-mudahan para korbannya ya tadi yang gentayangan bisa benar-benar akhirnya diterima di alam sana dan nggak penasaran lagi ya. Betul. Iya. Oke, baik. Pak Reni, terima Iya, kasih terima banyak kasih sudah kembali. hadir di menembus mata batin. Sukses Thank you. untuk karir dan semuanya. Amin. Makasih Mas Bayu. Roy Kyo